Ternyata kita pernah sejauh itu ya. Pernah ada di titik dimana kita bahagia sama-sama. Tapi ternyata sekarang pada akhirnya kita berada di titik dimana kita sama-sama harus mengikhlaskan satu sama lain. Kalau dibilang seneng gak pernah kenal, seneng gak pernah bareng, mungkin jawabannya iya ya. Dan kita juga sebagai manusia gak bisa tahu rencana apa yang udah Tuhan persiapkan dan apa sih maksud dibalik ini semua. Pernah gak sih kamu berpikir kayak, kenapa ya waktunya tuh udah selesai, kenapa kayak gak terus aja gitu, kenapa gak lanjut lagi, kenapa harus selesai sampai di sini. Tapi kadang kebanyakan orang tuh cuma ngerasa kalau apa yang udah Tuhan berikan ke kamu itu ngerasa kayak singkat. Padahal dibalik semua itu, ya ada banyak sekali kebahagiaan yang udah kamu rasakan sejauh ini. Dan pada akhirnya, kita sebagai manusia harus bisa menerima kalau akhirnya ternyata harus merasakan yang namanya ikhlas, merelakan, dan berusaha untuk terlihat gak apa-apa padahal hatinya sedang hancur. Kamu ada yang pengen disampaikan gak? Ngerasa kayak, kok udah sejauh ini kenapa harus berakhir? Mungkin itu pertanyaannya sering banget orang rasakan kali ya. Kenapa sih harus berakhir? Kenapa gitu? Tapi dari pertanyaan-pertanyaan itu, balik lagi ke kalimat yang dimana setiap manusia itu memiliki waktunya tersendiri. Kita nggak bisa meminta orang itu untuk stay lebih lama. Kalau memang takdir udah harus seperti itu, ya mau gimana ya gak sih? Ya kadang pengen banget ya mencoba untuk melawan takdir. Gak mau, tapi kita sebagai manusia gak memiliki kendali apapun. Tapi aku harap kalau kamu lagi ngerasain ini, semoga hati kamu dipulihkan, disembuhkan dari segala rasa sakit dan luka. Walaupun aku gak tahu pastinya kamu gimana di sana. Tapi yang pasti yang dulunya pernah dekat dan sekarang udah sejauh itu, rasanya pasti gak mudah untuk membiasakan diri kembali ke keadaan awal. Keadaan yang dimana ya kamu udah terbiasa untuk apapun itu sendiri. Dan ketika ada orang lain pasti rasanya happy kan, ngerasa ada seseorang yang melengkapi hidup kamu. Tapi ketika kamu harus kembali ke keadaan semula, pasti itu memerlukan effort juga, memerlukan hal yang dimana kamu harus terbiasa sama hal itu. Semangat ya. Semoga dengan hadirnya aku di sini, aku bisa menemani setiap hari. Gak setiap hari juga, maksudnya kalau kamu tuh perasaan lagi gak baik ya bisa nemenin lewat podcast. Sebelum kita mulai obrolan hari ini, aku mau kamu berhenti sebentar, tarik nafas pelan-pelan, dan cari posisi yang paling nyaman untuk kamu mendengarkan ini. Karena aku gak tahu kan, kamu dengerin ini tuh lagi di mana. Mungkin kamu lagi dengerin ini sambil rebahan, di perjalanan, atau di sela-sela hari kamu yang lagi berat. Judul kali ini, kita pernah sejauh itu. Kalimat sederhana, tapi isinya penuh kenangan. Kita pernah sejauh itu, pernah saling cerita, hal paling kecil sampai paling dalam. Pernah saling jadi tempat pulang, pernah percaya kalau semuanya akan baik-baik aja selama masih bersama. Pernah ngerasa dunia terasa lebih ringan karena ada satu orang yang selalu ada di sisi kita. Tapi sekarang, semua itu tinggal kenangan. Bukan karena perjalanan yang gak berarti, tapi justru karena pernah sejauh itu. Ingatannya jadi lebih sulit dilepas. Ada rasa hangat yang datang barengan sama rasa sesak. Ada senyum yang muncul, tapi juga diikuti perasaan kehilangan yang gak bisa dijelasin. Di ruang ini, kamu gak perlu menolak kenangan itu. Gak apa-apa kalau sesekali masih keinget. Gak apa-apa kalau hati kamu belum sepenuhnya selesai. Podcast ini tuh bukan buat nyuruh kamu untuk melupakan, tapi buat nemenin kamu berdamai. Jadi, sebelum aku tanya kabar kamu, aku pengen kamu jujur sama diri kamu sendiri. Sebentar aja, oke? Setelah semua yang pernah kamu lewatin,
Setelah sejauh itu kamu berjalan bersama seseorang, gimana hati kamu sekarang? Gimana? Coba kamu tanya sama diri kamu dan kamu jujur apa yang sedang kamu rasakan. Sekarang gimana kabarnya? Baik nggak? Atau hari ini lagi ngerasain hal yang nggak baik? Aku nggak tahu pastinya gimana. Aku nggak tahu setiap hari kamu akan merasakan hal apa. Atau entah ketemu orang yang mengecewakan kamu, ngebuat hari kamu nggak baik. Maafin semua orang yang udah melukai perasaan kamu ya. Maafin siapapun itu, bahkan diri kamu sendiri. Aku seneng karena dengan aku nanyain kabar tuh, beberapa dari kalian ngerasa kayak happy karena ada yang memperhatikan. Justru buat aku itu adalah hal sederhana untuk menanyakan kepada siapapun, karena gak semua orang bisa jujur sama dirinya sendiri. Dan aku harap semoga kamu bisa ya. Kenapa aku ngebahas ini? Karena namanya manusia tuh pasti pernah ngerasain dekat sama seseorang dan pada akhirnya harus ngerasa jauh, entah karena keadaan, entah karena apapun itu. Kita pernah sejauh itu ya, sejauh saling percaya tanpa ragu. Kita pernah sejauh itu ya, sejauh berbagi cerita paling kecil. Kita pernah sejauh itu ya, sejauh merasa aman hanya dengan kehadiran. Aku masih ingat bagaimana semuanya terasa ringan. Aku masih ingat bagaimana tertawa jadi lebih mudah. Kamu pernah jadi rumah, tempat aku pulang tanpa takut. Dan kita pernah saling menggenggam tanpa berpikir akan melepaskannya. Kita pernah yakin bahwa ini akan lama. Aku ingat malam-malam panjang yang terasa lebih singkat. Aku ingat obrolan yang gak pernah kehabisan topik. Kamu tahu versi diriku yang jarang orang lihat. Dan aku tahu sisi kamu yang gak semua orang pahami. Kita saling membuka diri, tanpa pelindung. Kita saling percaya, tanpa rencana cadangan. Dan mungkin disitulah kita terlalu jauh. Karena kita terlalu yakin, terlalu nyaman. Aku terbiasa dengan kamu, dengan cara kamu yang hadir. Kita pernah sejauh itu sampai lupa caranya menjaga jarak. Kita pernah sejauh itu sampai lupa kemungkinan kehilangan. Aku ingat bagaimana namamu jadi refleks, bagaimana kabarmu jadi kebiasaan. Kita saling mengisi hari tanpa sadar sedang membangun ketergantungan. Aku gak pernah menyangka jarak bisa tercipta dari kedekatan. Aku gak pernah menyangka sejauh itu bisa berakhir sejauh ini. Kita pernah berbagi mimpi, meski gak semuanya sempat diwujudkan. Aku percaya kamu saat itu, dan kamu juga percaya sama aku. Dan itu nyata, bukan ilusi. Kita gak berlebihan. Kita hanya tulus. Aku masih ingat bagaimana kamu menenangkan. Bagaimana satu kalimat dari kamu tuh bisa meredakan hari yang buruk. Kita pernah jadi tempat aman satu sama lain. Dan itu gak bisa dihapus begitu aja. Mungkin itu sebabnya rasa ini gak cepat hilang. Karena yang hilang bukan sekedar orang. Yang hilang adalah kebiasaan, rutinitas, rasa pulang, dan semua hal yang dilakukan sama-sama, semua telah hilang. Kita pernah sejauh itu sampai lupa dunia di luar kita. Sampai lupa bahwa manusia itu bisa berubah. Aku gak pernah menyalahkan kamu. Kamu juga gak pernah menyalahkan aku dan aku juga gak menyalahkan diriku sendiri. Kita tuh hanya dua orang yang pernah saling sejauh itu. Ya lalu terpaksa belajar karena berjauhan. Kadang aku bertanya dalam diam, apa kamu juga masih ingat? Bukan untuk kembali. Ya untuk mengakui bahwa ini tuh pernah berarti. Karena mengingkari kedekatan itu lebih menyakitkan daripada menerima bahwa ia tuh telah berlalu. Kita pernah sejauh itu, dan itu cukup untuk diakui. Kita pernah sejauh itu, sampai jarak sekarang terasa lebih asing. Aku masih sering lupa bahwa kamu udah gak lagi di sisiku. Kadang aku hampir mengirim pesan lalu sadar, ya kita tuh udah bukan apa-apa lagi sekarang. Dan rasanya kayak aneh ya. Karena dulu tuh kita segalanya. Kita pernah sejauh itu sampai perpisahan terasa kayak gak masuk akal. Aku gak pernah siap untuk menjadi orang asing dengan seseorang yang tahu ceritaku sedalam itu.
Kadang seseorang berpisah tuh karena rasa capek yang gak sempat untuk dibicarakan. Bukan karena pertengkaran yang sangat besar. Karena diam yang terlalu lama, karena harapan yang gak lagi sejalan, dan aku masih ingat bagaimana perlahan kita berubah. Bukan berubah jadi jahat, hanya saja yang berubah jadi berbeda. Kita masih saling peduli, tapi kita nggak lagi saling untuk mengerti. Dan disitulah jarak itu mulai tumbuh. Aku mencoba bertahan, kamu juga mungkin, tapi ada hal-hal yang gak bisa dipaksakan meski masih sayang. Aku masih sering bertanya ke diriku sendiri, apakah kita menyerah terlalu cepat ya? Atau justru bertahan terlalu lama? Karena kadang, bertahan juga bisa melukai. Kita pernah sejauh itu sampai kehilangan terasa seperti kehilangan diri sendiri. Iya, aku kehilangan tempat cerita, kehilangan kebiasaan kecil, hal-hal sepele yang ternyata berarti besar. Aku belajar hidup tanpa kamu. Pelan-pelan, tertatih, belajar bangun tanpa menunggu kabar kamu lagi. Belajar tidur malam tanpa cerita panjang lagi, dan itu semua gak mudah. Ada hari dimana aku ngerasa kuat. Ada hari dimana aku ambruk tanpa alasan yang jelas. Karena sejauh itu gak bisa dilupakan begitu aja. Kita gak hanya berbagi waktu, kita berbagi rasa, dan rasa gak punya tombol untuk dihapus secepat itu. Aku tahu, kamu juga mungkin berjuang dengan cara kamu sendiri. Mungkin kamu juga pernah rindu, lalu memilih diam. Karena rindu gak selalu perlu disampaikan. Kadang rindu hanya perlu diterima, lalu dilepaskan perlahan. Aku gak menyesal pernah sejauh itu sama kamu. Karena meski akhirnya sakit, aku pernah benar-benar hidup di sana. Aku pernah mencintai tanpa ragu, dan itu keberanian. Kita pernah sejauh itu dan gak semua orang berani sejauh itu. Sekarang, kita hanya berjalan di arah yang berbeda. Bukan karena benci, bukan karena dendam, tapi karena hidup membawa kita ke versi yang gak lagi untuk sejalan. Dan aku belajar menerima itu, meski gak selalu ikhlas. Kita pernah sejauh itu, sampai kenangan gak bisa disusun rapi. Ada yang muncul tiba-tiba saat lagu tertentu diputar, ada yang datang diam-diam saat tempat lama kita lewati, dan aku belajar bahwa kenangan gak selalu ingin dihapus. Kadang ya hanya ingin diakui pernah ada. Aku gak lagi marah sama masa lalu. Aku hanya lelah mengingatnya terlalu sering. Dan pelan-pelan aku berhenti bertanya, kenapa harus berakhir? Karena gak semua hal perlu jawaban. Ada hubungan yang gak gagal, hanya selesai. Selesai karena tugasnya sudah sampai di situ aja. Kita pernah saling menguatkan di versi diri yang belum matang. Dan ketika kita tumbuh ke arah yang berbeda. Itu tuh bukan salah siapa-siapa. Aku berhenti menyalahkan diriku sendiri. Dan aku juga berhenti menyalahkan kamu. Karena cinta gak selalu cukup untuk membuat dua orang tetap berjalan berdampingan. Kadang cinta tuh ya cuma cukup untuk mengajarkan arti kehilangan. Dan dari kehilangan itu aku belajar mengenali diriku sendiri. Aku belajar bahwa aku bisa bertahan meski tanpa kamu. Aku belajar bahwa aku gak hancur. Aku hanya berubah, dan kita pernah sejauh itu. Dan sekarang aku berdiri di titik ini. Masih dengan bekas, masih dengan cerita, tapi juga dengan kekuatan yang baru. Aku gak lagi berharap kita kembali. Aku hanya berharap kita sama-sama baik. Entah di mana kamu sekarang, entah dengan siapa kamu melangkah, aku ikhlas. Meski gak selalu rela. Dan itu gak apa-apa. Karena ikhlas gak selalu bersih dari rasa. Ikhlas hanya berarti aku gak lagi melawan kenyataan. Aku menerima bahwa kita pernah ada. Dan sekarang kita gak lagi bareng-bareng. Karena kita pernah sejauh itu. Dan itu lebih dari cukup. Walaupun pada akhirnya aku harus merasakan hal yang gak mau aku rasakan lagi. Tapi ini namanya manusia. Kita gak bisa tahu kapan orang tersebut akan pergi. Kapan orang tersebut akan meninggalkan kita, dan kapan kita sebagai manusia akan merasakan hal yang paling dibenci oleh semua orang, yaitu kehilangan, yaitu kepergian.
dan harus merasakan yang namanya ikhlas. Aku tahu, gak semua orang tuh bisa dengan ikhlas dengan mudah. Tapi, kalau kita gak belajar arti itu yang sesungguhnya, sampai kapanpun kita gak akan bisa menerima kepergiannya. Ya sebenarnya gak ada orang yang mampu dan sanggup untuk menerima hal itu. Karena itu adalah hal yang sangat menyakiti perasaannya. Tapi kamu tahu gak? Mungkin Tuhan memiliki cara yang dimana Ia menyadarkan kamu kalau seseorang itu emang pilihannya, Ia akan memberikan waktu lebih lama, bahkan ya takdirnya kamu akan sama dia. Tapi kita juga harus sadar kalau gak semua yang kita inginkan itu harus sesuai dengan yang kita mau. Kalau plan kamu pengen sama dia terus, tapi pada kenyataannya enggak, dan Tuhan tidak mengizinkan, kita sebagai manusia gak bisa memiliki kuasa apapun. Itu semua di luar dari kendali kita sebagai manusia. Ya aku tahu, mungkin rasanya kayak gak enak banget dan sakit banget ya. Tapi, pada kenyataannya, seseorang yang pernah sedekat itu, seseorang yang pernah memiliki rasa yang begitu dalam ke kamu, kita gak bisa tahu apakah orang itu akan selalu sama kita. Aku juga gak tahu hal apa yang udah kamu latih bersamanya. Memori apa yang udah kamu ciptakan dengannya. Walaupun itu sekecil apapun, aku yakin itu pasti akan menyakiti perasaan kamu kalau kamu udah enggak sama dia. Dan kamu ingat kalau ternyata kamu udah sejauh itu. Sejauh yang dimana kamu ngerasa kayaknya tuh waktunya tuh masih sebentar gitu. Ya gak sih? Pernah ngerasa kayak, kita kok udah selama ini ya? Kayaknya itu baru kemarin, kayaknya itu baru sebulan 2 bulan gitu. Itu karena ya saat sama dia tuh kamu ngerasa banyak sekali hal-hal yang ngebuat kamu nyaman. Hingga kamu lupa menyadari bahwa ya ternyata senyaman apapun manusia, ada potensi ia akan pergi dari kamu. Bukan karena keinginan kamu, bukan karena keinginan dia, mungkin karena sesuatu hal yang dimana itu di luar dari apa yang kalian rasakan. Ya, emang gak enak banget sih kalau bisa jauh dari orang yang begitu kita sayangi ya. Rasanya kayak hancur tuh, dunia tuh kayak hancur ya gak sih? Karena kamu ngerasa harus kembali ke masa yang dimana saat sebelum kamu mengenal dia. Saat dimana ya kamu apa-apa mandiri, sendiri. Saat ada orang, pasti rasanya kayak bergantung gak sih? Rasanya kayak ya udah, kamu memiliki someone to talk gitu. Tapi ketika orang itu gak ada, pasti rasanya kayak hening, hampa, sunyi, dan ngebuat kamu ngerasa ya kamu bingung harus melakukan apa. Kamu bingung karena ya hanya tersisa kamu sendiri di rumah itu. Rumah yang dimana yang dahulunya dihuni berdua, sekarang kosong, bahkan hanya kamu sendiri. Kamu mencoba untuk menutup pintu itu, tapi pada kenyataannya ya kamu selalu menunggu ia pulang. Kamu selalu menunggu kehadiran dia kembali. Gak ada salahnya kau menunggu orang yang pernah disayang untuk kembali. Tapi kamu juga harus sadar kalau pada akhirnya dia gak kembali, kamu harus menerima konsekuensi itu. Gak ada salahnya menunggu dan gak ada salahnya berharap. Tapi kamu juga harus mementingkan diri kamu sendiri. Kamu juga harus tahu kapasitas diri kamu. Dan kalau pada akhirnya kamu harus merasakan hal yang gak mau kamu rasakan lagi, itu bukan berarti salah kamu. Bukan berarti kamu ngerasa kayak orang tua itu selalu aja salah. Orang tua itu selalu jadi sakitin, gak juga kok. Emang kadang kalau kita mau bertemu yang paling terbaik, ya harus melewati rasa sakit dulu gak sih? Rasa kecewa dulu gak sih? Tapi yang gak semua orang juga sih. Kadang ya ada beberapa manusia di muka bumi ini yang dimana dia beruntung gitu mendapatkan hal itu. Tapi kan gak semua manusia itu beruntung ya. Jadi kalau kamu termasuk ke dalam manusia beruntung itu, ya selamat ya. Tapi kalau emang gak termasuk, gak perlu ngerasa kamu tuh gak pantas bahagia, kamu gak pantas disayangi dan dicintai. Gak gitu. Semua akan pantas kalau emang bertemu dengan orang yang tepat juga.
Yaitu, untuk menemukan orang yang tepat pasti akan melewati banyak hal juga kan, rintangan, fase-fase yang akan kamu hadapi. Jadi gak seinstan itu. Ya, pada intinya, aku gak tahu aslinya kamu gimana di sana. Tapi semoga rasa galau kamu, sedih kamu, kecewa kamu, dan apapun yang menyebabkan diri kamu terluka, itu segera Tuhan sembuhkan ya, dan pulihkan. Kamu harus percaya, one day, kamu akan mendapatkan seseorang yang lebih dari orang yang sebelum kamu. Dan seseorang yang mampu menyayangi kamu dengan baik. Gak perlu kamu ngerasa kalau Tuhan itu gak adil. Tuhan sangat adil kok. Memang setiap orang beda-beda aja waktunya. Oke? Ya, yang pasti aku bisa nemenin kamu dan menjadi obat ketika kamu lagi gak baik. Aku happy banget. Setidaknya kan kamu gak perlu galau sendiri ya gak sih? Itulah kenapa aku kalau bawain podcast tuh gak mau kayak terlalu monoton ke tema gitu. Jadi ibaratnya kayak kita lagi deep talk aja. Karena gak semua orang tuh mampu jujur sama dirinya sendiri. Tapi kalau kamu bisa, aku bangga banget sama kamu. Oh iya, sebelum podcast ini berakhir, aku juga mau bilang terima kasih buat kalian semua yang udah selalu cerita sama aku. Makasih juga udah support aku sampai sejauh ini. Semoga di tahun yang akan datang nanti aku bisa selalu memberikan podcast terbaik. Dan jangan pernah capek untuk support aku ya. Makasih udah sayang sama aku juga sayang banget sama kalian. Semoga dengan adanya podcast aku bawakan tuh bisa sedikit mengurangi apa yang sedang kamu rasakan. Terima kasih ya. Kalau kamu masih mendengarkan sampai di sini, aku tahu mendengar cerita seperti ini kadang membuka luka yang belum sepenuhnya tertutup. Tapi aku harap kamu juga merasa ditemani. Karena kamu gak sendirian dalam rasa kehilangan ini. Banyak dari kita pernah sejauh itu dengan seseorang. Lalu harus belajar merelakan. Dan itu berat, sangat berat. Kalau hari ini kamu masih ingat, gak apa-apa. Kalau hari ini kamu masih sedih, juga gak apa-apa. Gak ada tenggat waktu untuk sembuh. Gak ada standar untuk melupakan. Kamu gak gagal hanya karena hubungan itu berakhir. Kamu gak lemah hanya karena masih percaya. Kamu pernah mencintai dengan sungguh-sungguh dan itu keberanian. Pelan-pelan ya, kamu akan belajar berjalan tanpa menoleh terlalu sering. Bukan karena lupa, tapi karena kamu memilih hidup ke depan. Dan suatu hari nanti, kamu akan tersenyum kecil dan bilang, aku pernah sejauh itu, dan aku berhasil melewatinya. Kamu kuat, kita kuat, dan kita akan baik-baik aja. Dan kamu akan bahagia di waktu yang tepat. So, semangat menjalani hari ya. Jangan sedih-sedih terus. Semoga aku bisa selalu menghibur kalian semua. Amin. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Di podcast Teman Cerita.